segala sesuatu yang berada di dalam jam-jam krusial gitu loh, yang berada di dalam TKP itu masuk ke dalam barang bukti. Barang bukti ya? Ya, barang bukti yang memang harus harus dilakukan pendalaman, penyidikan dan penyelidikan lagi oleh pihak kepolisian dengan sebuah harapan dapat memberikan petunjuk untuk bagaimana kasus yang terjadi yang dikenal dengan kasus Subang ini semakin terang benderang gitu loh. Apakah baju yang ada noda darahnya itu sama celana itu bisa dikategorikan alat bukti atau gimana nih menurut pandangan Pak Heri? Karena tadi kan dikatakan katanya si saksi ini, kata adiknya bahwa baju itu bukan termasuk alat bukti gitu kan, karena ini bisanya buat pembanding gitu ya. Kalau menurut Pak Heri, menurut pendapat saya justru saya kan harus objektif ya. Jadi kalau menurut pendapat saya bukan berarti saya membenarkan. Jadi apa yang disampaikan oleh adiknya Pak Y itu benar. Jadi bahwa yang namanya baju itu bukan termasuk kepada alat bukti. Ya. Betul. Nah, tetapi dalam hal ini saya menganggapnya bahwa baju itu masuk ke dalam barang bukti, gitu kan? Kenapa demikian? Karena kita sedikit melihat ke belakang, Mas, bahwa mungkin kita juga tahu bahwa kasus ini adalah sebuah kasus pembunuhan, dan kasus ini bisa dikatakan kasus pembunuhan berdarah. Kita tahu dan semua juga orang tahu mungkin ya, dengan di TKP ada bercak darah, ada darah, ya kan? bersimpangan. Iya, bersimpangan, dan kita juga ada sebagian yang tahu dan tidak kondisi korban juga seperti apa. Intinya ada darah yang keluar dari kedua korban tersebut. Ya. Makanya saya mengatakan segala sesuatu yang berada di dalam jam-jam krusial gitu loh, yang berada di dalam TKP itu masuk ke dalam barang bukti, bukti ya? Ya, barang bukti yang memang harus harus dilakukan pendalaman, penyidikan dan penyelidikan lagi oleh pihak kepolisian dengan sebuah harapan dapat memberikan petunjuk untuk bagaimana kasus yang terjadi yang dikenal dengan kasus Subang ini semakin terang benderang gitu loh. Nah, kita kan tahu bahwa kasus ini sampai sekarang ini bisa dikatakan belum terungkap, bukan tidak akan, tetapi belum terungkap. Nah, terkait barang bukti ini, apakah barang bukti ini misalkan nanti akan memberatkan atau meringankan? Ya, justru inilah yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian, pendalaman terkait barang bukti baju yang ada titik noda itu. Ya, itu intinya untuk membenarkan gitu loh. Untuk membenarkan, ya sekali lagi, apakah itu nanti memberatkan atau meringankan. Kalau di dalam tindak pidana yang memang sudah ada jelas tersangkanya, kita sebutkan saja misalkan ini itu memberatkan tersangka. Iya kan? Ini itu meringankan tersangka. Nanti pada saat di pengadilan dengan barang bukti tersebut. Tetapi dalam kasus Subang ini kan belum ada tersangkanya nih, Mas. Iya kan? Semuanya masih status saksi. Ya kan? Saksi ini semuanya diperiksa, ya kan? Diberikan keterangannya. Ya kan? Sesuai dengan apa yang dilihatnya, ya kan? Sesuai dengan apa yang didengarnya, semua ditanya oleh pihak kepolisian. Nah, terkait persoalan baju ini yang ada memang noda darahnya ini tadi, kenapa tidak boleh hilang dan itu harus menjadi barang bukti? Yaitu tadi, guna untuk melakukan pendalaman dengan sebuah harapan dapat memberikan petunjuk. Apakah misalkan itu ternyata darahnya darah ayam, darah ikan, atau darah
dia jatuh darah sendiri atau apa, ya itu nanti kan yang akan membuktikan adalah pihak kepolisian, wabil khususnya penyidik. Nah, terkait keterangan siapapun saksi dalam sebuah kasus itu semuanya juga ya. Nah, dalam sebuah kasus itu semuanya juga yang memang wajar-wajar saja ya. Tetapi secara pribadi saya juga yang memang sering mendampingi Danu nih. Malah dulu Kang Yoris nih ya, dalam proses pemeriksaan saya juga tidak 100% percaya apa yang dikatakannya gitu loh, Mas. Iya. Ya kan? Nah, secara pribadi saya juga apa yang dikatakannya ini ada dalam hati, benar atau tidak. Itu kan atau gimana gitu loh. Iya. Kenapa? Karena ini keterangan kan posisinya dari saksi, Mas. Betul. Ya kan, kebenarannya itu semuanya. Misalkan saksi ada yang mengatakan begini. Misalkan nih, mengatakan mau saya jujur atau saya mau bohong, ya otomatis kan mau jujur ya. Yeah. Tetapi sejujur apapun, ya keterangan yang siapapun itu saksinya, kalau keterangan yang diberikan oleh saksi, pihak kepolisian juga tidak langsung percaya saja gitu loh. Terhadap keterangan, tentunya apa yang dijelaskan oleh saksi terhadap pihak penyidik juga akan melakukan pendalaman apa yang disampaikan oleh saksi ini betul atau tidak, kan seperti itu. Betul. Tentunya jawabannya yang pasti terkait kebenaran itu hanya penyidik lah. Saya yakin pihak penyidik sudah tahu jawabannya. Kalau misalkan sampai saat ini belum tahu jawabannya seperti itu ya. Tapi gini. Ya gimana? Lanjut mengenai baju tersebut Pak yang diganti. Sebenarnya, nih Pak Heri tahu nggak sih baju tersebut itu udah diselidiki atau disita penyidik, atau istilahnya ya udah ada penyidikan mengenai baju itu dan celana itu, apakah itu dikemanain bajunya sama celananya itu? Ya, saya tidak tahu pasti. Yang jelas saya juga tidak akan berbicara menduga-duga ya terhadap persoalan hal seperti ini. Jadi intinya saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya tahu saja. Nah, secara pribadi saya juga melihat bahwa itu adalah barang bukti. Apalagi pihak kepolisian dong, tentunya pasti lebih tahu ya. Betul. Iya kan? Segala sesuatu hal yang tadi saya sampaikan, barang-barang yang memang ada keterkaitannya ada keterkaitannya di dalam waktu krusial itu, termasuk ke dalam barang bukti yang memang harus dilakukan pendalaman. Saya mempunyai keyakinan bahwa baju tersebut itu sudah berada di pihak kepolisian lah, gitu kan, untuk dilakukan pendalaman lagi ya, intinya seperti itu. Iya. Apakah itu nanti menguntungkan untuk saksi tersebut misalkan yang memakainya, atau itu memberatkan, jadi kita tidak tahu, ya kan, karena yang lebih tahu itu pihak kepolisian. Tapi saya mempunyai keyakinan pihak kepolisian tentunya sudah tahu terkait hal ini, gitu loh, Mas. Iya, siap. Sebenarnya ini menariknya tuh di situ Pak, karena kan baju sama celana ini bisa dikategorikan kan masuk dalam kata barang bukti, ya kan? Memang bukan sebagai alat bukti, gitu kan? Bukan sebagai alat bukti, tetapi barang bukti. Nah, barang bukti ini kan sangat penting untuk penyelidikan, kan gitu kan? Nah, harusnya kan tidak boleh dilepas loh, gitu loh Pak. Ini kalau menurut saya, ya kan nggak tahu kan, itu kan beda lagi kan? Gitu kan? Harusnya kan, ya apa yang ada di situ, kalau seandainya dilepas berarti kan disita sama penyidik. Iya, gitu, maksudnya itu pada saat waktu itu. Iya, gitu loh, maksudnya gini loh. Kalau misalkan dilepas sih sebetulnya boleh saja, ya kan. Secara pribadi nih saya juga harus kooperatif kan. Dan terkait tadi misalkan kenapa ganti baju, ya intinya mah kan mungkin bisa saja gerah atau bisa bagaimana. Tetapi baju tersebut itu harus menjadi sesuatu yang diamankan oleh pihak kepolisian guna kepentingan penyelidikan, kan begitu ya? Siap. Gitu. Siap. Berarti ini apa yang kita omongkan dari tadi kan, pertama dari awal kan kita kan bahas masalah foto yang ada di CCTV, terus
kita cocokkan lagi dengan foto kita yang ada di TKP. Dan waktu itu pas di hari H juga gitu kan. Nah, tetapi karena ada bantahan segala macam, karena beliau ini ganti baju, makanya berbeda lah. Kan? Tetapi yang di sini yang intinya, kalau menurut saya yang saya ini intinya, kenapa kok sampai ganti baju gitu loh? Nah, apakah terindikasi ada hal yang aneh atau gimana? Itu kan kita kan nggak tahu, gitu kan? Ya kalau kita gini loh. Kita kan melihat itu harus dari dua sudut pandang ya. Iya betul, makanya. Jadi maksud saya begini, kalau bertanya kepada saya nih, kalau saya juga, kenapa kamu ganti baju? Ya saya gerah, ya kan? Saya harus ganti baju, saya ingin fresh misalkan. Kan logis toh? Betul. Itu dari sisi positif loh. Iya. Kalau dari sisi negatifnya, ya itu tadi timbul pertanyaan, kenapa ganti baju ini? Apakah karena memang ada bercak darah? Kan seperti itu. Tapi itu menurut saya Mas ya, tidak mesti dipersoalkan nih kalau menurut pendapat saya. Betul. Kenapa tidak mesti dipersoalkan? Karena yang penting baju tersebut diamankan oleh pihak kepolisian guna untuk kepentingan penyidikan. Jadi ngapain kita mesti bahas terkait hal itu ya? Jadi menurut pendapat saya ini hematnya nih gitu kan ya. Ya mudah-mudahan nih Pak. Mudah-mudahan hal ini sudah dilakukan penyidikan gitu kan. Sudah dikaji dalam-dalam gitu kan, ya tetap kita berprasangka baik gitu kan. Ya apapun ini kita berdiskusi kayak gini, kita nggak bermaksud untuk menjudge seseorang atau memframing seseorang, ya kan? Ya kita hanya mau menyuarakan kasus ini biar nggak berlarut-larut kan. Sekarang udah 8 bulan, udah mau 9 bulan dan udah mau lebaran kan gitu kan. Gitu. Jadi mohon maaf kalau ada pihak-pihak yang dengan adanya video kita ini merasa tersinggung ya Pak ya. Ya kalau yang namanya tersinggung gitu ya. Tersinggung itu ya tergantung ya Mas. Saya melihat dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia nih. Salah satunya misalkan yang kemarin-kemarin rame, yang memang dalam pengungkapannya juga butuh waktu yang sangat panjang. Yang paling dekat aja, Jessica Mirna, ya kan? Itu yang namanya keluarganya juga, ya kan? Istilahnya melakukan berbagai upaya gitu loh. Berbicara, speak up di berbagai channel YouTube juga. Malah ada satu lagi Mas, kasus yang sampai sekarang itu belum terungkap. Apa tuh? Yang kasus yang mahasiswa itu? Ya, mahasiswa UI ya? Iya, mahasiswa UI itu. Itu malah ada dari pihak keluarganya meminta kepada semua masyarakat untuk dia itu meramaikan atau menyuarakan gitu loh. Saya mempunyai keyakinan juga dari pihak keluarga korban juga, tentunya beliau juga ya, dari pihak keluarga korban ini pasti ingin segera menginginkan untuk kasus ini bisa terungkap gitu loh. Betul. Ya kan, wong masyarakat juga yang lain. Ya mending kalau kita dekat, karena kita ya saya bilang tadi menyangkut dengan keamanan dan ketertiban nih. Saya ingin merasa nyaman. Wong yang dari jauh juga, yang berada di luar negeri juga sangat peduli sekali dengan kasus Subang. Iya, makanya kan saya bilang tadi kalau ada yang istilahnya tersinggung, kurang berkenan, saya mohon maaf karena di sini tujuan kita ini hanya menyuarakan gitu loh. Bukan menjudge seseorang, bukan menyudutkan seseorang gitu kan, bukan kita memframing seseorang gitu kan, untuk apa gitu kan. Betul sekali. Gitu. Kita hanya ya pengen kasus ini cepat terungkap gitu saja. Tapi mungkin pada kesempatan kali ini Mas, sebelum kita tutup nih, kita sama-sama mendoakan karena memang hari ini itu ya sekarang itu masih di dalam bulan puasa nih. Bulan ini bulan penuh rahmat, penuh magfirah ya. Kita doakan mudah-mudahan kedua almarhum sama teman-teman semuanya juga kita berdoa bersama-sama kedua almarhum ini diterima amal ibadahnya. Amin. Ya kan, diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat yang paling indah di sisinya. Amin. Dan juga kepada keluarga korban tentunya. Yang kita doakan juga mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan kesabaran ya dalam menghadapi segala ujian yang sangat berat sekali ini. Dan mungkin kepada pihak kepolisian juga kita doakan juga tetap kita
mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan petunjuk untuk bagaimana kasus Subang ini segera terungkap. Mungkin gitu aja Mas ya. Ya, siap. Dan kepada teman-teman terkait diskusi kita kali ini, saya minta teman-teman untuk dapat memberikan komentar. Seperti apapun insya Allah saya akan coba untuk membacanya Mas ya. Betul. Karena kita itu semangat juga karena teman-teman semuanya. Terima kasih masih setia untuk terus mengawal kasus Subang. Semoga doa kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.